Kloter jemaah haji atau calon haji kembali diberangkatkan hari ini ke Tanah Suci. Sudah ada jurnalis Kompas TV Abel Insani dan juru kamera Gahniar di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur serta Cindy Permadi dan juru kamera Feriska Immanuel di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten. Kita ke Asrama Haji Pondok Gede dulu. Selamat siang Abel. Berapa kloter yang akan berangkat ke Tanah Suci dari Bandara Soekarno-Hatta hari ini? Ya, Imron, masih ada 3 kloter yang rencananya hari ini akan diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Memang rencananya sebenarnya yang akan diberangkatkan pada hari ini, Imron dan juga saudara, totalnya ada 1.621 jamaah dari embarkasi Jakarta Pondok Gede. Jadi kalau boleh saya sebutkan, untuk embarkasi Jakarta Pondok Gede ini sebenarnya membawahi ada 4 wilayah. Maksud saya ada 3 wilayah untuk hari ini, Imron dan juga saudara, yakni ada Lampung, Banten, dan juga Jakarta. Untuk wilayah Lampung ini ada 389, lalu untuk Banten ada 389, dan untuk Jakarta ini ada 438, dan kloter yang lainnya ada 389. Artinya memang untuk saat ini, untuk hari ini sebenarnya ada 4 kloter yang diberangkatkan. Tetapi untuk 1 kloter ini sudah diberangkatkan pada tadi dini hari, dan 3 kloter lagi baru akan diberangkatkan setelah peresmian Terminal 2 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Dan kalau kita melihat persiapannya memang sejak tadi pagi ini cukup sibuk, Imron dan juga saudara, untuk jamaah haji di Asrama Haji Pondok Gede. Ini memang sudah melakukan beberapa persiapan begitu, meskipun mereka sudah datang sejak kemarin, tapi memang persiapan baru dilakukan sejak tadi pagi, seperti layanan kesehatan yang memang dilakukan kembali untuk melihat kondisi dari jamaah itu sendiri, dan nanti jamaah akan memperoleh dokumen terkait dengan mereka sudah bisa atau siap terbang begitu untuk hari ini menuju ke Tanah Suci. Lalu yang lainnya adalah dari jamaah ini juga mendapatkan uang living cost sebesar 750 SAR atau 750 rial, di mana ini juga dimaksudkan untuk bisa dimanfaatkan oleh jamaah haji pada saat di Tanah Suci untuk melengkapi perlengkapan yang memang dibutuhkan oleh jamaah itu sendiri. Dan tadi juga sudah disebutkan oleh pihak dari Kementerian Agama bahwa untuk saat ini yang sedang disiapkan oleh Kementerian Agama itu sendiri tidak hanya di Arab Saudi saja, tetapi melainkan memang persiapan dimulai di dalam negeri atau di Indonesia begitu, Imron dan juga saudara, yakni adalah ini sudah memasuki hari keempat untuk penyelenggaraan ibadah haji 1446 Hijriah atau 2025 Masehi. Dan di hari keempat ini persiapan terus dilakukan, begitu juga persiapan kondisi dari jamaah itu sendiri. Tadi juga sempat disebutkan bahwa mulai dari transportasi, lalu juga layanan terbaru yang disiapkan oleh Kementerian Agama, ini juga sudah mulai dioperasikan pada hari ini atau sudah dilakukan pada tahun ini. Memang untuk tahun ini, Imron dan juga saudara, ada layanan baru yang dilakukan oleh Kementerian Agama, yakni adalah layanan yang dinamakan Munakosah atau Manajemen Unit Layanan Akomodasi Asrama Haji, yang dengan tujuan untuk mempermudah jamaah khususnya lansia bisa masuk ke kamar asrama dengan lebih mudah atau tidak dengan antrian yang cukup lama. Jadi mereka bisa melakukan pemesanan, maksud saya bisa masuk ke kamar H-2 sebelum keberangkatan, dan ini bisa dilakukan karena adanya layanan baru, yakni secara digitalisasi. Lalu juga adalah layanan fast track yang juga dilakukan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Jadi memang untuk saat ini, Imron dan juga saudara, masih ada 1 kloter lagi yang belum melakukan perjalanan ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta karena memang keberangkatannya baru akan dilakukan pada pukul 15.40, sehingga saat ini yang sedang dilakukan oleh jamaah di Asrama Haji Pondok Gede ada 1 kloter yang masih melakukan persiapan. Kembali ke Anda, Imron. Atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Abel Insani dan juru kamera Gahniar Febrian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, kita bergeser ke Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten. Ada jurnalis Kompas TV Cindy Permadi dan juru kamera Feriska Immanuel yang memantau jelang peresmian Terminal Haji dan Umroh. Cindy, persiapan apa saja yang dilakukan jelang peresmian oleh Presiden Prabowo Subianto? Imron dan saudara, kalau dari pantauan mata yang pasti pengamanan sudah dipertebal, mengingat
tidak hanya Presiden Prabowo Subianto saja, tapi pendampingnya juga cukup banyak kalau dari data yang kami dapatkan. Tidak hanya Mensesnek dan Seskap yang memang biasa melekat di samping Presiden, tapi juga ada bahkan dari Danantara, Menhub, Menak, dan sejumlah menteri lain juga dijadwalkan hadir. Nah, untuk pengamanan itu maka juga sudah dilakukan sterilisasi. Kalau pengamanan seperti metal detektor itu juga sudah pasti. Di dalam tadi kami juga sempat melihat kalau panggung media, podium, layar untuk melihat proses penandatanganan juga itu sebenarnya sudah disiapkan. Tapi dilakukan sterilisasi juga sekaligus karena akan dilakukan gladi bersih terlebih dahulu. Nah, Terminal 2F yang akan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto ini sudah direvitalisasi dan akan dijadikan terminal khusus untuk jamaah haji dan juga umroh. Kenapa dibuat seperti itu? Karena Terminal 2F ini akan bisa menampung lebih banyak jamaah haji dan umroh. Di launch-nya bisa menampung sampai 2.000 jamaah. Kemudian juga nanti akan disiapkan ada sekat-sekatnya untuk kursi dan juga toilet tentu untuk membuat jamaah yang akan berangkat menjadi lebih nyaman, dan juga ada fasilitas Mekah Route. Jadi di fasilitas ini jamaah akan bisa melakukan proses keimigrasian yang biasanya dilakukan di Arab Saudi, tapi ini imigrasi Arab Saudinya akan melakukan proses imigrasi itu di bandara. Jadi jamaah ketika tiba di Tanah Suci, untuk proses administrasinya sudah lebih sedikit. Ini tujuannya memang untuk mempercepat juga prosesnya, memudahkan juga untuk jamaah. Lalu sudah diatur juga alur jamaah dan bagasi yang dipisahkan tapi tetap terintegrasi, penempatan personel untuk membantu jamaah yang akan menggunakan Terminal 2F ini, karena ini yang memang membuat keberangkatan haji pada tahun ini berbeda dengan tahun lalu karena sudah ada terminal khusus hajinya. Nah, Bandara Soekarno-Hatta ini memang menjadi satu dari 13 bandara embarkasi di Indonesia yang akan melayani ratusan ribu jamaah. Tapi kalau untuk Bandara Soekarno-Hatta tampaknya akan jadi bandara tersibuk karena akan melayani 51.000 jamaah haji dari 123 kloter, sehingga persiapannya pun dilakukan secara matang sesuai dengan instruksi dari Presiden Prabowo Subianto. Dan nanti yang juga menjadi rangkaian agenda akan ada Presiden Prabowo Subianto meninjau fasilitas, kemudian melepas keberangkatan haji yang kalau dari data kami untuk hari ini dari Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten akan ada 6 kloter jamaah haji atau jumlah jamaahnya sekitar 2.505 jamaah yang akan berangkat dari Jawa Barat, Jakarta, Banten, Lampung menggunakan Garuda Indonesia dan Saudi Airlines. Nah, ini juga sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto agar persiapan dilakukan sedini mungkin, tidak ada lagi jamaah haji yang terlantar di Tanah Suci nantinya, Imron. Baik, Presiden siang hari ini rencananya akan meresmikan terminal khusus haji dan umroh di Bandara Soekarno-Hatta serta dijadwalkan akan melepas keberangkatan pelaksanaan ibadah haji bagi para jemaah umroh haji di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Cindy Permadi dan juru kamera Veriska Immanuel, serta sebelumnya ada jurnalis Kompas TV Abel Insani dan juru kamera Gahniar Febrian. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas.